Kasih tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus. Apa kabar saudara pada siang hari ini? Dalam keadaan luar biasa, puji Tuhan. Kita boleh mengucap syukur. Kita punya Tuhan Yesus yang baik, yang boleh mengumpul setiap kita di tempat ini. Dan mari kita sama-sama memulai ibadah kita, saudara. Buka hatimu dan datang sama Tuhan Yesus yang baik. Kita siap memuji dan menyembah Tuhan. Sama-sama kita satukan hati kita bersatu di dalam doa. Bapa kami yang baik, Bapa kami yang kami sembah dalam putra-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan kami ucapkan untuk segala yang boleh kami terima hingga saat ini. Kami boleh terus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kami. Kau Yesus yang sanggup mengubah keadaan kami Tuhan. Kau yang sanggup mengubah setiap hati di tempat ini. Dan kami datang dengan satu kerinduan untuk menyembah-Mu ya Tuhan Yesus. Allah yang begitu luar biasa telah memberkati setiap kami. Kami siap memuji-Mu Tuhan. Dan kami berdoa di tempat ini kuasa-Mu mengalir memberkati setiap kami yang menyembah. Yang sakit Tuhan pasti sembuhkan, yang lemah Tuhan pasti kuatkan, yang terikat hari ini terima kelepasan dari surga. Di dalam nama Yesus kita percaya, sama-sama kita boleh katakan amin. Berikan tepuk tangan yang paling terbaik bagi Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan.
dalam kasih-Mu Tuhan. Pada yang mustahil bagi Tuhan Yesus. Berkati setiap hati yang kagum padamu, ku mengasihi. Haleluya Tuhan, haleluya Tuhan Yesus. Kami menghampiri tahta-Mu Tuhan, untuk terus dekat sama Engkau Tuhan Yesus, untuk terus meninggikan Engkau ya Tuhan, untuk boleh belajar percaya Tuhan kepadamu, belajar memahami setiap musim yang Tuhan boleh izinkan terjadi dalam hidup setiap kami. Ini pribadi kami Tuhan, yang Engkau telah tebus dengan mahal, dengan luar biasa di atas kayu salib. Hampiri Tuhan saudara dengan syukur, dengan doa. Angkat kedua tanganmu tinggi di hadapan Tuhan Yesus. Pandang Dia. Katakan sama-sama. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku Tuhan. Katakan bersama-sama kembali. Ku mau seperti-Mu Yesus, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan dalam segenap jalanku. Katakan memuliakan Engkau Tuhan Yesus. Kamu mau di bawah hati yang rela Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus. Mari bersama-sama katakan, ku mau seperti-Mu, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu. Ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan Tuhan. Tuhan pulihkan setiap hati kami seperti-Mu Tuhan, yang kami mau, yang kami minta. Terpujilah, haleluya. Lebih sungguh lagi, kasih keras suara-Mu siang hari ini. Ku mau seperti-Mu Tuhan, ku mau seperti-Mu Yesus, disempurnakan selalu dalam segenap jalanku, memuliakan nama-Mu.
sempurnakan seluruhnya untuk Engkau ya Tuhan. Kembali katakan, ku mau seperti Yesus. Katakan saudara, ku mau seperti-Mu Yesus. Dalam segenap jalanku memuliakan nama-Mu. Yang setuju, yang rindu lebih lagi memuliakan Tuhan, berikan tepuk tangan hanya bagi Dia yang sanggup mengalahkan maut bagi setiap kita. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur siang hari ini kembali kami boleh datang dalam hadirat-Mu yang kudus, datang boleh beribadah, merasakan kebaikan Tuhan, dan kami mau lebih lagi bersyukur, bersorak-sorai dalam pujian kami di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama kita yang percaya, kita boleh katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Yang bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kita boleh jumpai kiri kanan kita pada siang hari ini. Kasih salam, kasih senyum yang terbaik. Katakan happy Sunday. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus luar biasa bagi setiap kita bersama-sama. Gereja Tiberias Betos live streaming. Kita memuji Tuhan. Come on. Mari setiap kita bersuka cita pada sore hari ini. Kita memberi yang terbaik, sorak-sorai nyanyian kita bagi Tuhan Yesus.
sekali. Semua betapa tak. Lebih lagi sama-sama. Ku cinta, haleluya. Ku cinta keluarga Tuhan, terjalin mesra sekali. Semua saling betapa tak ku menjadi gaya. Sekali dalam Yesus, come on. Dalam Yesus kita bersaudara. Kita bersaudara. Dalam Yesus sekarang dan selamanya. Saya percaya dalam Yesus ada sukacita. Siang hari ini sama-sama. Dalam Yesus, di dalam Yesus ada sukacita. Amin, amin. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan paling luar biasa bagi Tuhan Yesus kita. Kita percaya kuasa Tuhan nyata bagi setiap kita yang percaya sama-sama. Kita boleh suarakan haleluya. Ku diberi kuasa oleh karena kebaikan Tuhan Yesus kita sama-sama. Come on. Hey. 1, 2, 3, go. Sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja mulia. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak, terpujilah Engkau Raja segala raja. Mari yang percaya sama-sama. Ku diberi kuasa dari Raja mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku. Pakai kuasa dari Raja dengan bangga sama-sama. Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Bila Allah ada bersamaku, siapa jadi lawanku? Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Kami percaya Tuhan Yesus, Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak, terpujilah. Mari umat Tuhan yang percaya sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri dengan iman, iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak, terpujilah. Mari kita yang terima kuasa Tuhan bisa lebih dahsyat lagi bagi Tuhan Yesus sama-sama. Sungguh besar Kau Tuhanku,
Engkau perisai hidupku. Ku berdiri iman dalam Kau yang memberi kemenangan. Terpujilah. Mama Sabida lagi sama-sama. Sungguh besar Engkau Tuhanku, Engkau perisai hidupku. Ku berdiri tegak iman dalam Yesus Tuhan. Kau yang memberi kemenangan. Ku bersorak merayakan. Terpujilah, terpujilah, terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Engkau Raja segala raja. Terpujilah Yesus. Kita berikan tepuk tangan yang paling luar biasa bagi Tuhan kita siang hari ini. Haleluya, puji nama Tuhan. Boleh baik silakan duduk setiap Bapak Ibu jemaat Tuhan. Puji Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini, amin. Yang percaya kuasa Tuhan nyata bagi kita. Berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan Yesus kita. Kita percaya di mana jemaat Tuhan berada, baik live streaming, kuasa Tuhan menjamah, menjangkau, melawat setiap kita. Puji nama Tuhan. Pada siang hari terlebih dahulu bersama-sama kita mau saksikan itu video cuplikan dari Khotbah Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia yang terkasih Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus tidak pernah menjanjikan bahwa hidup Kristen adalah hidup yang terbebas dari masalah, terbebas dari kesulitan, terbebas dari tantangan, atau terbebas dari kesesakannya, saudara sekalian. Justru bila Tuhan izinkan kita menghadapi semuanya itu, yaitu supaya kita semakin bertumbuh dewasa rohani kita, karena kita punya pengalaman bersama Tuhan dan menjadi orang percaya yang tidak bergantung kepada dunia. Tugas kita ialah berjaga-jaga dan berdoa, serta dalam keadaan selalu siap sedia, supaya ketika Tuhan Yesus datang, hari itu menjadi hari yang penuh kemenangan dan sukacita bagi kita. Dunia ini bukanlah tempat untuk kita beristirahat atau kita bersantai-santai, tetapi dunia adalah tempat kita bekerja, berkarya, dan mengumpulkan harta sorgawi untuk kita selalu siap sedia dalam menantikan kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali. Kita jangan lengah, yaitu hidup dalam firman Tuhan agar iman dan rohani kita tidak gugur, tetapi kita semakin kuat. Selalu jaga cara hidup kita dengan baik. Perhatikan juga dengan tubuh, jiwa, dan roh kita. Dan selalu jaga cara hidup kita untuk tetap sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak duniawi atau tidak materialistis. Kita waspada terhadap ketamakan. Kita harus memiliki sikap hati yang benar terhadap uang dan berkat Tuhan, agar di saat nanti kita menabur bisa berkembang dan berbuah-buah dan menjadi saluran berkat. Mari dalam hidup kita selalu dalam pertobatan. Tiada hari tanpa pertobatan, saudara sekalian. Jaga-jaga dan waspada untuk tidak jatuh dalam dosa, saudara sekalian. Terpujilah nama Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan bisa menyaksikan video lengkap khotbah dari Gembala Sidang di YouTube channel Gereja Tiberias Indonesia. Berikutnya saya akan bacakan suara gembala pada minggu ini. Suara gembala pada minggu dengan judul Mari kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Tuhan Yesus terangkat ke sorga. Romawi yang pertama, doa pembukaan. Tuhan Yesus, kami bersyukur merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kami percaya Engkau telah menyediakan rumah bagi kami di sorga. Doa kami agar kami semua jemaat Tiberias selalu berjaga-jaga, hidup kudus, dan selalu hidup dalam pertobatan untuk menyambut kedatangan-Mu yang kedua kali. Dengan kuasa perjamuan kudus dan minyak urapan, kami semua akan terangkat ke sorga, pesta di kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Romawi yang kedua, untuk apa Tuhan Yesus terangkat ke sorga? Yang pertama, Tuhan Yesus menyediakan rumah bagi kita orang percaya di sorga. Yohanes pasal 14 ayat 1 sampai yang kedua. Tujuan Tuhan Yesus terangkat ke sorga adalah untuk menyediakan tempat tinggal bagi kita orang yang percaya kepadanya. Sebab dunia, tempat manusia hidup sekarang hanyalah sementara. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan orang percaya, melainkan cara Allah untuk membawa manusia dari dunia yang fana ke sorga yang kekal. Tuhan Yesus naik ke sorga untuk menyediakan tempat yang abadi untuk kita.
Yang kedua, Tuhan Yesus menyatakan cara kedatangannya yang kedua kali. Yohanes pasal 14 ayat 3-4 dan Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-11. Para malaikat menyampaikan bahwa Tuhan Yesus akan datang kembali dalam kemuliaan yang sama seperti ketika dia naik ke sorga. Setelah menyediakan tempat bagi kita, Tuhan Yesus tidak lupa terhadap kita. Dia tidak membiarkan kita sendirian. Dia akan menjemput kita dan membawa kita sehingga kita dapat bersama-sama dengan Tuhan Yesus di sorga. Cara Tuhan Yesus datang kembali telah dijelaskan dalam Wahyu pasal 1 ayat 7. Yaitu dia akan datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia dalam kemuliaannya. Dan yang ketiga, Tuhan Yesus mencurahkan Roh Kudus untuk selalu menyertai dan menolong kita orang yang percaya kepadanya. Yohanes pasal 16 ayat 7 dan Zakaria pasal 4 ayat yang ke-6. Tuhan Yesus naik ke sorga supaya Roh Kudus datang menolong orang percaya, supaya hidup orang percaya tidak bergantung pada sesuatu yang ada pada dirinya atau pada apapun dan siapapun, tetapi bergantung pada kuasa Roh Kudus. Roh Kudus menginsafkan kita akan dosa, kebenaran, dan penghakiman yang akan datang. Roh Kudus mengajar dan mengingatkan kita apa yang dikatakan Alkitab, membantu kita menjadi saksi Kristus, membantu kita dalam berdoa dan membawa kasih Allah di dalam hati kita. Dan sebagai doa penutup, Tuhan Yesus, kami berdoa agar kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau dan hidup di dalam kekudusan. Jadi pelaku daripada firman-Mu, hidup senangkan hati Engkau, tidak dukakan hati Engkau, dan tidak dukakan hati sesama. Engkau menghendaki agar nama kami tercatat dalam kitab kehidupan di sorga. Kalau sampai nama kami tidak tercatat sesuai dalam Wahyu pasal 20 ayat 14-15, kami akan mengalami kematian kedua, yaitu lautan api. Kami mau bersungguh-sungguh hidup dalam Engkau sepenuh-penuhnya, dan biarlah Allah Roh Kudus selalu mengurapi kami, memenuhi roh, jiwa, dan tubuh kami. Dan dalam hidup ini kami mau selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar setiap hari, belajar firman-Mu, mendalami firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami percaya kalau kami hidup sepenuh-penuhnya di dalam Engkau, maka terjadilah doa yang Engkau ajarkan sendiri, yaitu hidup kami di bumi seperti di dalam sorga. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Demikianlah suara gembala pada hari ini, saya percaya memberkati dan juga menguatkan setiap kita umat Tuhan yang mendengar. Sama-sama kita akan diberkati firman Tuhan, kita bersatukan hati, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebaikan Tuhan, mengucap syukur buat siang hari ini yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Kami sungguh percaya di mana kami berada saat kami memuji Tuhan, sahabat kami menyembah Tuhan, kuasa Tuhan, hadirat Tuhan nyata di tengah-tengah setiap kami, memulihkan kami, membaharui setiap kami, memberkati kami. Terima kasih Tuhan, maka doa kami, setiap pujian penyembahan kami biarlah semua jadi tumpah yang harum untuk senangkan hati Tuhan Yesus dan memuliakan nama Tuhan Yesus. Maka sebentar kami akan terima firman Tuhan, Roh Kudus yang ajar kami, Roh Kudus yang mampukan setiap kami, kuatkan kami dengan kuasa-Mu untuk kami semakin hari semakin berbuah baik kerajaan sorga, semakin hidup dalam kekudusan dan semakin memuliakan nama Tuhan. Berkat yang terkasih Bapa Pendeta Gary Tengker, Tuhan yang berkati agar Tuhan urapi setiap kata kalimat yang keluar, sungguh-sungguh isi hati Tuhan yang mengajar kami, dewasakan setiap kami dan memulihkan setiap kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman Tuhan dengan hati penuh syukur. Haleluya, sama-sama kita boleh katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Mari bersama-sama kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Mari sama-sama dengan pujian kita. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu dalam hidupku, dulu, sekarang, dan selamanya. Kaulah yang menopangku. Yesus Tuhan, Kau selalu setia. Yesus Tuhan, Kau selalu setia, janji-Mu di dalam hidupku, dulu, sekarang, dan
karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Kita berikan tepuk tangan saudara-saudara bagi Tuhan Yesus kita yang setia. Hanya Engkau, sama-sama. Hanya Engkau yang selalu setia, serahkan hidupmu bagiku. Kuasa darah-Mu, sucikan darah-Mu, berikan ku kemenangan. Hanya karena kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Kita bersyukur buat kasih Tuhan, buat anugerah Tuhan. Karena kasih-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Lagi sama-sama katakan, karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan Kami bersyukur buat kebaikan Tuhan Yesus. Kami bersyukur buat kasih anugerah Tuhan yang membaharui setiap kami, yang menguatkan setiap kami, memberkati setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami menyembah, kami mengucap syukur. Mari setiap kita mengucap syukur buat kebaikan Tuhan Yesus, yang merasakan kasih Tuhan, anugerah Tuhan. Sama-sama dengan pujian kita, hanya karena kasih-Mu Tuhan. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Oh, karena kasih-Mu, karena kasih-Mu, ya, karena anugerah Tuhan Yesus, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan. Lebih lagi sama-sama nyatakan di hadapan Tuhan Yesus, hanya karena kasih Tuhan Yesus, karena kasih-Mu,
sekali lagi bersama-sama karena kasih-Mu. Karena kasih-Mu, karena anugerah-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan karena kekuatan-Mu, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru, karena kekuatan-Mu, ku dijadikan baru. Kita berikan tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Segala pujian syukur hanya bagi Tuhan Yesus. Segala pujian syukur bagi-Mu, Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Dari awal sama-sama dengan pujian dari Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku, pulihkan hatiku. kami bersyukur Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati hidupku. Sekali lagi sama-sama, Yesus, kemuliaan-Mu. Yesus, kemuliaan-Mu. Pulihkan hatiku. Oh Yesus, kemuliaan. Berkati yang diberkati Tuhan. Sama-sama katakan segala pujian syukur, segala pujian syukur bagi-Mu. Kau hadir dalam hidupku. Kini ku datang sujud di hadapan-Mu, memuji-Mu, menyembah-Mu. Yesus, ku menyembah-Mu. Kami perlu kemuliaan Tuhan dalam hidup kami. Sama-sama nyatakan Yesus, kemuliaan. Yesus, kemuliaan. Kami percaya Tuhan. Pulihkan hatiku. Oh Tuhan, Yesus, kemuliaan-Mu. Berkati yang percaya Tuhan Yesus baik, sama-sama segala pujian dan syukur, segala pujian syukur
Kami ya Tuhan tidak ada tujuan lain selain memuji memuliakan Engkau sampai nafas kami yang terakhir. Karena kami tahu ya Tuhan bahwa Engkau adalah tujuan akhir hidup kami. Itu sebabnya badai boleh ada, tantangan boleh ada, tapi kami tetap memilih setia iring Yesus sampai selama-lamanya. Terima kasih Tuhan, terima kasih pada siang hari ini kembali kami datang ke rumah-Mu yang kudus, dengar firman-Mu, bahkan bersatu dengan tubuh darah-Mu. Kami percaya siapapun yang datang cari Tuhan saja, maka pulang bawa berkat, pulang bawa sukacita sempurna. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami buka hati kami, sambut berkat firman-Mu. Haleluya. Yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Shalom. Puji Tuhan. Lambaikan tangan, sama-sama bilang, saya disayang Tuhan. Sama-sama bilang, berkatku berlimpah. Saya doa saudara yang hari ini hadir, memang ada masalah dalam hidup, ada tantangan. Datang ke tempat ini kan saya sering bilang, nggak apa-apa saudara datang ke gereja muka cemberut-cemberut dikit, nggak apa-apa. Memang kita punya banyak masalah, tapi pulang dari tempat ini bawa senyum sukacita sorgawi, bukan karena masalahmu hilang, tapi karena satu keyakinan yang pasti, bahwa sekalipun Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Kita masih masuk dalam rangkaian serial khotbah ini, bagian terakhir tentang peristiwa penampakan Tuhan Yesus sesudah Tuhan Yesus bangkit dari kematian. Ngomong-ngomong, nanti di hari Kamis itu kita rayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Kita buka Alkitab kita yang terambil dari Yohanes 21. Ini kita baca dua perikop ini. Yohanes 21 ayat 15 sampai ayat 23. Yohanes 21 ayat 15 sampai dengan ayat 23. Yang sudah di situ katakan amin. Seperti biasa sebelum kita baca, boleh angkat Alkitabnya tinggi-tinggi, boleh ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Inilah firman Tuhan yang hidup, di dalamnya terdapat berkat, pengajaran, kami siap dididik, dibentuk sesuai dengan kebenaran-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Saya baca ayat 15, saudara baca ayat 16, kita berganti-gantian. Ayat yang ke-15. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini? Jawab Petrus kepadanya, benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 16 saudara, ya, kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya. Saya bilang 3 kali. Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu. Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. Kata Yesus kepadanya, gembalakanlah domba-dombaku. 18 saudara, ya. Saudara perhatikan ayat 18 karena nanti saya akan kupas panjang 18. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. 20 saudara, ya. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? 22. Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Yang diberkati dengan pembacaan firman Tuhan katakan amin. Saudara, saya mau tanya dulu, kalau hari ini ada orang gagal, hari ini ada orang jatuh, apakah selamanya dia akan gagal? Yakin? Kalau hari ini orangnya lagi jatuh, apakah selamanya dia akan tinggal dalam lubang? Enggak, betul? Artinya segelap apapun hidupmu, separah apapun jalan yang engkau tempuh sekarang, masa depan masih bisa berubah. Yang setuju katakan amin. Sama-sama bilang, masa depan masih bisa berubah.
Walaupun gagal, walaupun kita pernah dalam kegelapan, tapi masa depan bisa berubah. Maka ketika Tuhan Yesus menampakkan diri kepada para murid, khususnya dalam konteks ini Petrus, ada satu pelajaran menarik yang akan saya jadikan tema khotbah pada siang hari ini. Tuhan tetap memakai hidupmu walau engkau pernah jatuh. Apa tema khotbahnya? Tuhan, walaupun apa? Kita pernah jatuh. Dan saudara tahu, saya sangat suka dengan tokoh perjanjian baru. Yang paling saya suka tentu saja selain Tuhan Yesus adalah Simon Petrus. Kenapa? Karena Simon Petrus ini itu cukup menggambarkan kondisi kita orang Kristen. Mirip-mirip sama kita sekarang. Betul nggak? Petrus itu kan orang yang ciri khasnya ngomong dulu mikirnya belakangan. Mirip nggak? Ya. Dan Petrus itu ketika dia iring Tuhan, enggak langsung lurus-lurus aja. Kadang agak tengkurapnya dikit, kadang dia naik, mut-mutan. Tetapi saudara, ini menjadi tokoh yang menarik. Dan uniknya, Petrus bukan satu kali jatuh loh. Slide boleh. Saudara, Petrus itu adalah orang yang terlalu percaya diri. Benar gak? Dia bahkan ketika Tuhan Yesus bilang di Taman Getsemani, berjaga-jagalah, Petrus malah ketiduran. Mirip gak sama kita? Ya kan? Bukan cuma itu, ketika Petrus di Taman Getsemani, Petrus emosi, dia ambil pisau, dia potong telinga satu orang. Nama yang dipotong telinganya siapa? Ah, ini enak. Tadi SCBD barusan. Yang dipotong namanya siapa? Ada yang teriak Malkis. Malkis itu Roma. Itu biskuit. Malkus. Dan uniknya saudara, setelah Tuhan Yesus kasih peringatan sama Petrus bahwa engkau akan berkhianat, justru Petrus tetap berkhianat, bersumpah lagi, aku tidak mengenal Yesus, begitu kan? Sampai dia diingatkan oleh ayam. Makanya kalau saudara ingat, di Jakarta ini ada namanya gereja ayam. Ya, supaya orang ingat cerita ayam, makanya saya sering bilang, itu sebabnya orang Kristen kalau setiap kali engkau lihat ayam, makan KFC dan McD, ingatlah jangan berkhianat. Dan uniknya ini mirip-mirip sama kita orang Kristen. Dan saudara, uniknya, walaupun Petrus pernah jatuh, mirip-mirip sama kita, tetapi Tuhan masih punya rencana besar untuk Petrus. Pak, Bu, engkau mungkin pernah dalam dosa yang begitu berat, engkau mungkin pernah dalam lubang yang begitu hina, tetapi Tuhan tertarik untuk merancang masa depan bagi setiap kita. Coba saudara tepuk dada, sama-sama bilang, Tuhan belum selesai atasku. Ya. Maka hari ini saudara kita mau belajar tentang pelajaran singkat ini. Sekali lagi, yang siap belajar katakan amin. Langsung saja kita buka di ayat berikutnya, ayat 17. Jir, silakan. Kata Yesus kepadanya. Kepada Petrus, terus Untuk ketiga kalinya. untuk ketiga kalinya, sama-sama bilang 3 kali. Terus, Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku? Simon anak Yohanes, kamu mengasihi aku atau enggak? Terus, Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, apakah engkau mengasihi aku? terus, Dan ia berkata kepadanya, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau. stop sampai di sini. Saudara lihat ya. Tuhan tanya untuk 3 kali, apakah kamu mengasihi aku? Maka Petrus bilang begini, Tuhan, engkau tahu segala sesuatu tentang aku. Tuhan Yesus tahu nggak bahwa Petrus pernah berkhianat? Tahu. Tuhan Yesus tahu nggak bahwa Petrus punya kelemahan? Tapi di balik semua kelemahan itu, coba baca kalimat terakhirnya, kata Yesus. Kata Yesus kepadanya, Ya, gembalakanlah domba-dombaku. walaupun Tuhan tahu Petrus punya banyak kelemahan, kekurangan, tetapi bagi Tuhan yang paling penting adalah hati. Maka poin pertama pelajarannya adalah Tuhan lebih peduli pada hatimu daripada masa lalumu. Saudara yang terkasih, kita semua punya masa lalu, betul? Pasti punya. Tetapi seburuk-buruknya masa lalumu, Tuhan lebih tertarik untuk menyusun masa depan yang indah bagi setiap kita. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, kadang-kadang saya sering lihat ada banyak orang Kristen yang suka banget cerita masa lalunya yang negatif dengan bangga. Jangan ceritakan masa lalumu yang negatif dengan bangga, jangan. Ada banyak orang Kristen yang cerita, opa dulu, saya dulu, premannya minta ampun, ya.
Datang ke rumah orang, 10 orang keroyok, 11 orang masuk comberan. 11, satu lagi siapa? Termasuk opa. Saudara, jangan bangga dengan masa lalumu. Ya, jangan bangga dengan masa lalumu. Tetapi ingat, seburuk apapun masa lalumu, sebesar apapun dosamu, seburuk apapun yang engkau alami, percaya Tuhan sanggup ubahkan kehidupan setiap kita. Makanya saya suka lagu Saat Ku Terima Yesus jadi baru hidupku, tak ku berhenti memuji Dia selamanya. Ya, maka saudara, percaya kalau Tuhan yang sudah jamah kehidupan kita, percaya Tuhan sanggup ubahkan setiap kehidupanmu. Tuhan sanggup ubah cerita buruk dalam kehidupanmu menjadi cerita sebuah kesaksian bagaimana Tuhan bisa sanggup untuk menggunakan hidupmu untuk kemuliaan Tuhan. Sampai sini yang paham anggukan kepala. Dan uniknya, ada banyak tokoh Alkitab yang memulai perjalanan imannya bukan dengan jalan yang lurus. Contoh, Daud. Saya nggak usah sebutin lah dosanya Daud. Cukup satu kata aja, saudara pasti langsung paham. Bathsheba. Betul? Musa. Minggu lalu saya khotbah singgung tentang Musa. Waktu Tuhan panggil dia untuk memimpin bangsa Israel keluar, umurnya berapa masih ingat? 80. Ulang. Minggu lalu saya khotbah singgung tentang Musa. Waktu Tuhan pakai Musa untuk bimbing bangsa Israel keluar dari tanah perbudakan, berapa umurnya Musa? Mantap. Ya, Petrus menyangkal Yesus, Paulus penganiaya jemaat, bahkan Rahab punya masa lalu yang begitu buruk. Dan ini yang saya mau bilang kepada setiap saudara, tidak semua tokoh Alkitab memulai hidup dengan baik. Banyak yang gagal, banyak yang jatuh, banyak juga yang hancur. Mirip-mirip sama kita, engkau mungkin memulai perjalanan imanmu bersama Tuhan dengan kehancuran, dengan kegelapan. Tetapi Tuhan senang menulis kisah besar melalui hidup yang pernah remuk namun mengalami pertobatan. Makanya saudara, jangan mau hidup di masa lalu. Coba senggol kiri kanan, bilang sama dia, bertobat, bilang. Harus berubah. Jangan bangga kalau hidup gini-gini saja. Supaya apa? Supaya dari kehidupan kita terpancar kemuliaan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Saya beberapa waktu yang lalu pernah buat konten. Saudara, tahun 1986 di Amerika itu ada majalah namanya Fortune Magazine. Dan dia membuat list tentang daftar mafia terbesar di Amerika. Ada 50. Dari 50 nama itu, 48 sudah mati sekarang. 1 di penjara. 1 masih hidup, namanya Michael Francis. Dan dia sekarang mengabarkan tentang kebaikan Tuhan. Saudara nanti searching aja ini. Ini majalahnya. Yang saya mau cerita adalah, seburuk apapun masa lalumu, Tuhan sanggup berkarya. Separah apapun masa lalumu, engkau boleh bilang, Pak Pendeta, saya sudah terlibat dengan hal yang buruk, dengan narkoba, dengan seks bebas. Tetapi ingat, dalam Tuhan selalu ada pemulihan. Coba saudara tepuk dada sama-sama bilang, Tuhan sanggup pulihkan masa laluku. Ya saudara, makanya pakai hidup kita untuk memuliakan Tuhan. Saudara, karena saya merasa saya sudah cukup sering khotbah di sini, jadi saya anggap saudara sudah cukup akrab lah sama saya. Bilang aja amin. Nah, karena sudah cukup akrab, maka saya akan jawab salah satu pertanyaan jemaat yang pernah masuk ke dalam inbox saya. Pak Pendeta, kenapa Pak Pendeta seringkali kalau foto pakai tangan panjang? Saya jawab sekali ini aja ya, dan tidak akan saya jawab lagi. Saudara, saya selalu pakai tangan panjang karena memang ada tanda-tanda dalam tangan saya. Mudah-mudahan saudara paham maksud saya. Dan saya pakai tangan panjang bukan untuk menutupi masa lalu, bukan itu. Saya pakai tangan panjang supaya orang fokus pada firman yang saya beritakan, bukan fokus pada pribadi saya. Karena bagi saya, Gary Tankernya nggak penting. Yang paling penting adalah firman Tuhan yang disampaikan. Pak, Bu, ingat baik ini.
engkau boleh punya masa lalu yang begitu hancur, tapi Tuhan sanggup ubahkan cerita burukmu menjadi cerita masa depan yang indah. Slide boleh? Next. Mungkin engkau pernah jatuh, pernah gagal, bahkan pernah mengecewakan Tuhan. Mungkin di antara saudara sekarang ada yang pernah tinggalkan iman Kristenmu. Ya, tetapi selama hatimu masih mengasihi Tuhan dan masih mau kembali kepadanya, hidupmu belum selesai. Belum selesai. Dan selama kasih itu masih ada, hatimu berpaut sama Tuhan, Tuhan masih sanggup memulihkan dan memakai hidupmu kembali. Saya percaya bahwa masa depanmu indah. Orang boleh bilang bahwa dosamu sudah begitu hancur, gak punya masa depan, tapi jangan dengar omongan orang, pandang Tuhan, dan selama Tuhan yang pegang erat tangan kita, Dia juga yang akan terus membawa kita jauh lebih dari apa yang pernah kita bayangkan dan pikirkan. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sama-sama bilang, masa depanku masih ada. Iya saudara, masa depan kita masih ada. Yang kedua, coba buka ayatnya yang ke-20, Jerry. Ketika Yesus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus sedang mengikuti mereka. Oke, stop sampai di sini. Saya simpulkan aja ayat 20 ya. Waktu itu Petrus berpaling dan melihat bahwa Yohanes, ini Yohanes nih. Oke, saudara, untuk ngerti ayat ini, saudara boleh nggak ngintip sebentar ke ayat 19? Saudara aja ngintip ayat 19. Lihat dua kata terakhir di ayat 19 apa? Nah, udah dikasih contekan itu. Lihat di ayat 19 ya, lihat ya. Di ayat 19, kan Tuhan Yesus ngomong begini, Petrus, ikutlah aku, begitu kan? Maka harusnya ketika Tuhan bilang, Petrus ikutlah aku, jawab Petrus harusnya begini, siap Tuhan, aku akan ikut Tuhan. Betul begitu kan harusnya kan? Ini ketika Tuhan Yesus bilang, Petrus ikut aku, yang terjadi ayat 20, sekali lagi Jer. Ketika Yesus berpaling, Buku Yesus. ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasih Yesus. Namanya tadi siapa? Yohanes. Lompat ayat 21. Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini? Saudara nangkep gak cerita ini? Tuhan ngomong sama Petrus, Petrus ikutlah aku. Harusnya Petrus ngomong, siap Tuhan, saya ikut iring Tuhan. Ini enggak. Petrus malah ngeliatin Yohanes, dan Petrus bilang, Tuhan, kalau dia nanti ke depannya bakal jadi apa? Nangkep maksudnya? Lanjut dulu Pak, Jer, biar ngerti. Jawab Yesus, jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu, tetapi engkau ikutlah aku. Sekali lagi ya, biar saudara ngerti. Petrus ikutlah aku. Lalu saudara tahu Petrus melakukan apa? Petrus ikutlah aku. Petrus malah berpaling, liatin Yohanes dan tanya, Tuhan, kalau dia akan jadi apa? Tuhan Yesus jawab, mau dia jadi apa bukan urusan kamu. Urusan kamu cuma satu, ikutlah aku. Yang sering kali banyak orang tidak fokus iring Tuhan, gara-gara lebih sibuk ngurusin orang lain. Maka poin yang kedua pelajarannya adalah, jangan sibuk ngurusin orang lain. Fokus aja sama panggilanmu. Sampai sini yang paham anggukan kepala. Sampai sini yang masih sibuk urusin orang lain, anggukan kepala juga. Banyak orang saudara yang lebih fokus ngurusin orang lain. Kalau orang itu nggak ganggu, nggak usah diurusin. Yang kita urusin keluarga kita aja. Jangan sampai kita sibuk urusin urusan orang lain, sampai-sampai kita lupa dengan panggilan Tuhan. Saudara, beberapa waktu yang lalu, ada orang yang coba urusin gereja Tiberias. Ya. Dan saya bilang, gereja Tiberias tidak sibuk ngurusin yang lain. Karena gereja Tiberias hanya fokus urusin jemaat yang Tuhan percayakan kepada gereja Tiberias, dan sibuk fokus untuk visi yang Tuhan berikan. Makanya Pak, Bu, jangan sibuk ngurusin urusan orang lain. Jangan buat hidup kita yang udah capek jadi tambah capek. Coba lihat kiri kanan, bilang sama dia, jangan kepo, bilang. Bilang sama yang barusan ngomong, apalagi kamu, bilang. Iya saudara, ada banyak orang yang gak tahu kenapa hidupnya lebih suka lihat
lihat postingan orang, jalan-jalan ke Jepang, pinjol aja masih banyak. Gak usah. Buat apa? Hidup udah berat, jangan ditambahin beban lagi. Semakin kita ngeliatin orang, membanding-bandingkan dengan diri kita, sampai kapanpun tidak akan ada damai sejahtera dalam hidupmu. Setiap orang punya ceritanya masing-masing. Setiap orang punya berkatnya masing-masing. Makanya jangan banding-bandingkan berkatmu dengan orang lain. Yang paham sampai sini anggukan kepala. Ya, saudara jangan fokus. Saya ambil contoh saudara, supaya saudara lebih nangkep. Saudara masih ingat ada perumpamaan Tuhan Yesus tentang anak yang hilang? Yang masih ingat perumpamaan itu anggukan kepala. Ceritanya, yang pergi itu dari rumah anak apa? Bungsu. Dia datang ke papanya, "Pak, kasih aku warisan." Akhirnya dia terima warisan, dia pergi keluar rumah, dia foya-foya. Betul begitu ceritanya? Dia foya-foya, singkat cerita uang habis. Tempat dia pergi, tanah itu, negeri itu bangkrut. Dia sampai kerja di peternakan babi, dan dia sampai harus makan makanan babi. Saudara harus ingat konteks orang Yahudi. Bagi orang Yahudi babi itu haram, bagi kita babi itu harum. Dia harus sampai makan makanan babi. Dan akhirnya setelah semuanya nggak ada, apa yang dilakukan oleh anak bungsu ini? Dia pulang ke rumah. Begitu pulang ke rumah, saudara, bapaknya menyambut dia. Begitu bapaknya menyambut dia, anak yang sulung protes. Apa protesnya? Lukas 15. Tetapi ia menjawab ayahnya. Katanya, telah bertahun-tahun aku melayani Bapa, Pak, sudah bertahun-tahun loh aku melayani Bapak. Terus? dan belum pernah aku melanggar perintah Bapa. Nggak pernah saya melanggar perintah. Pelayanan oke, nggak pernah melanggar. Bagus nggak hidupnya ini? Bagus terus. Tetapi kepadaku belum pernah Bapa memberikan seekor kambing domba Seekor anak kambing. untuk bersuka cita dan dengan sahabat-sahabatku. Seumur-umur saya udah baik, tapi Bapak tidak pernah potongin anak kambing aja nggak pernah. Terus? Ayat 30. Tetapi baru saya datang, anak Bapa yang telah memboroskan harta kekayaan Bapa bersama-sama dengan pelacur-pelacur, Iya. maka Bapa menyembelih anak lembu tambun itu untuk dia. Saya udah setia di sini, Bapak potong anak kambing aja nggak pernah. Dia udah foya-foya, buang-buang uang, tapi demi anak ini, Bapak itu sembelih anak lembu tambun. Tambun itu maksudnya gemuk, bukan tambun Bekasi ya. Iya. Lanjut ayat 31. Kata ayahnya kepadanya, Ya. "Anakku, engkau selalu bersama-sama dengan aku, dan segala kepunyaanku adalah kepunyaanmu." Apa yang Bapak punya, kamu punya. Saudara, ini ilustrasi tentang anak yang hilang. Dan saya percaya sekali bahwa anak yang hilang dalam cerita ini bukan satu. Dua orang yang hilang. Yang pertama yang pergi meninggalkan rumah. Dia hilang karena meninggalkan rumah. Tapi ada anak kedua loh yang hilang. Dia hilang di rumah sendiri. Dia ada melayani Bapa. Dia ada tidak pernah melanggar perintah Bapa. Tapi dia tidak merasakan apa yang Bapaknya punya. Ini yang saya sebut dengan hilang di rumah sendiri. Dan saudara tahu apa penyebab dia hilang di rumah sendiri? Karena dia membandingkan dirinya dengan adiknya. Selama engkau banding-bandingkan dirimu dengan orang lain, sampai kapanpun berkat yang besar, engkau akan tanggapi itu dengan respon yang negatif. Makanya saudara yang terkasih dalam Tuhan, jangan suka banding-bandingkan. Saya pernah kasih contoh kalau nggak salah di tempat ini. Saudara, jahit jas berapa? Jahit jas. Bapak-bapak di sini yang pernah jahit jas? Berapa harganya? Yang normal-normal aja, 2 juta. Jas ini bukan jas hujan, beda. 2 juta normal ya. 2 juta normal. Maksudnya bukan yang mewah-mewah juga kan itu? Nah, 2 juta. Lalu saudara tiba-tiba lagi cari-cari, dapat dengan kualitas yang sama, dapat tempat jahit 1,9. Seneng nggak? Ngobrol-ngobrol, ketemu sama bapak-bapak yang lain. Berapa? 2 juta. Oh, 2 juta. 1,9. Bangga nggak ceritanya? Seneng nggak? Datang bapak nggak tahu dari RT mana. Dia datang bilang, berapa? 1,9. Ini 1,7.
Saya mau tanya, Bapak yang tadi dapat 1,9, yang tadinya senang, dengar ada angka 1,7, kualitasnya sama. Rasa senangnya berkurang nggak? Kenapa berkurang? Karena punya pembanding. Saya sering bercanda, saya bilang, orang yang paling konyol di dunia adalah orang yang suka membanding-bandingkan berkatnya. Karena kalau dia banding-bandingkan berkatnya, berkat sebesar apapun akan terasa kecil. Makanya Pak, Bu, jangan suka urusin urusan orang lain. Saudara lagi nyetir, ngeliatinnya kiri kanan terus, liatin kiri kanan terus. Itu orang masa nggak pakai helm? Ya. Itu orang masa mobil bagus tapi kaca dibuka? Gak usah urusin urusan orang lain. Selama dia nggak ganggu kita, ingat Pak, Bu, jangan fokus sama urusan orang lain. Slide. Jangan habiskan hidupmu melihat perjalanan orang lain. Jangan. Ya. Karena Tuhan tidak pernah memanggilmu untuk menjadi mereka. Jangan bandingkan dirimu karena setiap orang punya kapasitas yang berbeda. Tuhan hanya meminta kita setia pada jalan yang Tuhan berikan pada setiap kita. Selama kita fokus iring Tuhan, fokus pada panggilan Tuhan, walaupun di hadapan manusia peran itu kelihatannya kecil, walaupun di hadapan manusia peran itu kelihatannya tidak ada artinya, tetapi bagi Tuhan engkau adalah hamba yang setia. Maka saya bilang, jangan mau cari perkenan manusia, cari aja perkenan Tuhan. Dan selama kita fokus sama Tuhan, percayalah, ke tempat tinggi engkau akan diantarnya, ke tempat yang tidak pernah engkau bayangkan. Justru Tuhan akan angkat setiap kita, supaya dari kehidupanmu terpancar kemuliaan sorga. Yang setuju berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Coba sama-sama bilang, fokus. Bilang. Iya, fokus. Ya saudara, fokus hidup kita aja. Yang ketiga, yang terakhir, coba lihat di ayatnya yang ke-18. Jerry silakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri. Ya, ini yang ngomong Tuhan Yesus, Petrus. Kamu masih muda dan engkau akan mengikat pinggangmu sendiri, terus? Dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Kalau kamu masih muda, kamu pergi kemana saja bebas kamu, Petrus. Lanjut. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, ya, dan orang lain akan mengikat engkau, terus? Dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki. Nanti Petrus, kalau kamu sudah tua, tanganmu akan diikat oleh orang lain. Bukan cuma itu, engkau akan dibawa ke tempat yang engkau tidak kehendaki. Petrus mungkin masih bingung dengan apa maksud dari perkataan Tuhan Yesus. Tapi ayat ini dijelaskan dalam ayat berikutnya. Ya. Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati, ya, dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, ikutlah aku. Saudara lihat ya, gini. Tuhan Yesus kasih tahu sama Petrus bahwa kamu akan mati dengan cara begini nih. Kamu akan mati di mana tanganmu akan diikat dan kamu akan dibawa ke tempat yang kamu sendiri tidak inginkan. Dan di ujung-ujungnya Tuhan bilang, Petrus ikut aku ya. Dan Petrus ikut Tuhan. Walaupun dia tahu ada resiko yang harus dia tanggung ketika dia ikut Tuhan. Maka pelajaran yang ketiga, saudara, mungkin selama ini saya sering khotbah tentang berkat dan mujizat. Tetapi hari ini saudara, saya benar-benar doa supaya saudara benar-benar paham kebenaran yang terakhir ini. Bahwa mengikut Tuhan berarti ada harga yang harus dibayar. Ada harga yang harus dibayar. Dan ini yang Petrus tahu. Dia tahu kejadian ini, itu tahun kalau dalam kalender 33 Masehi. Petrus kurang lebih mati tahun 67 Masehi. Dan dia setia. Dia pernah jatuh. Dia pernah tinggal dalam lubang kegelapan karena tidak ada dosa yang lebih dahsyat dibandingkan pengkhianatan pada Yesus. Tetapi dia bisa bangkit. Dan pada akhirnya dia menutup dengan sebuah kesetiaan. Saudara, kisah yang berikut ini saya akan ceritakan, ini tidak ada dalam Alkitab, tapi ada dalam semua dokumen sejarah gereja. Setelah Petrus tua, dia itu melakukan penginjilan yang cukup jauh. Dia menginjil sampai ke Eropa, dan sampai dia ke sebuah kota, dan kota ini kota yang besar pada saat itu. Kota Roma itu adalah kota di dunia yang pertama kali punya penduduk 1 juta.
Dan dia menginjil di situ. Bukan cuma penginjilan, waktu dia menginjil, Petrus ditangkap oleh pemerintah Roma, dia dimasukkan ke penjara. Begitu dia dimasukkan ke penjara, secara ajaib Petrus bisa lolos dari penjara. Lalu dia berjalan keluar daripada kota Roma. Ketika dia keluar dari kota Roma, dia bertemu dengan satu sosok yang pada awalnya dia tidak kenal siapa itu. Lalu dia tanya kepada sosok ini sebuah pertanyaan yang sangat terkenal kalau dalam dunia teologi. Saudara nanti baca, cari juga pertanyaan ini. Dia dalam bahasa Latin bertanya kepada sosok itu, Quo vadis, Domine? Mau kemana, Tuanku? Lalu orang ini bilang, aku akan masuk kota Roma untuk disalibkan lagi. Dan barulah dalam momen itu Petrus sadar orang yang diajak ngomong itu adalah orang yang sudah bertahun-tahun tidak ketemu sama dia. Orang yang bertahun-tahun yang lalu yang dia panggil dengan sebutan guru. Orang yang dengan mata kepala sendiri dia saksikan naik ke sorga. Orang itu adalah Tuhan Yesus. Dan ini tercatat semua dalam dokumen gereja. Lalu apa yang dilakukan oleh Petrus? Petrus memilih untuk tidak kabur, Petrus memilih untuk kembali ke kota Roma, untuk terima hukuman terakhir, mati dengan cara disalib. Permintaan terakhir Petrus cuma satu, bolehkah aku disalibkan tidak sama seperti cara Tuanku disalibkan karena aku tidak pantas? Dan Petrus minta untuk disalib terbalik. Makanya kalau saudara baca sejarah gereja, salib terbalik itu tidak pernah, di awalnya bukanlah lambang gereja setan. Salib terbalik itu lambang kekristenan gereja mula-mula, salah satunya adalah salib terbalik. Tapi bukan itu yang saya mau sampaikan. Saudara bisa bayangkan, ada orang yang tadinya hidupnya jatuh, gagal, tapi akhirnya dia bisa berubah. Apa yang membuat dia bisa berubah? Satu kata kuncinya, pengalaman dengan Tuhan. Pak, Bu, engkau boleh punya masa lalu yang buruk, tapi kalau engkau punya pengalaman yang indah dengan Tuhan, seburuk apapun masa lalumu, segelap apapun ceritamu di masa lalu, Tuhan sanggup ubahkan setiap kita. Saya undang worship leader main musik. Slide penutup, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Mungkin ikut Tuhan membuat kita harus kehilangan kenyamanan, diproses, bahkan engkau harus tanggung air mata. Tetapi lebih baik lelah berjalan bersama Tuhan daripada nyaman tapi jauh dari Tuhan. Dan apapun yang terjadi, jangan pernah tinggalkan Tuhan. Tetap setia sampai akhir. Saudara, berapa sih umur manusia? 70-80 tahun. Saudara umurnya berapa sekarang semua? 30 tahun kan semua? Berarti kalau umur kita 30, umur manusia 70, kuota hidup kita berapa? 40 tahun lagi. Dan saudara yakin mau menghabiskan hari-hari hidupmu hanya demi kejar dunia? Saya nggak bilang orang Kristen nggak boleh kaya. Saya doa saudara diberkati. Tapi itu bukan fokus utama kita. Fokus utama kita cari Tuhan. Dan ketika engkau cari Tuhan, percayalah ada hal-hal dahsyat yang Tuhan siapkan bagi setiap kita. Cari Tuhan, iring Tuhan. Dan nanti ketika engkau hembuskan nafasmu terakhir, anak-anakmu, cucu-cucumu ada, kira-kira engkau mau diceritakan oleh anak cucumu sebagai orang yang apa? Wih, lihat opa oma kita, luar biasa, premannya minta ampun. Atau engkau mau bilang, lihat opa oma kita, dia punya banyak tantangan masalah dalam hidup, tapi dia memilih setia. Dan saya doa setiap saudara yang hadir di tempat ini, engkau tak merasakan kasih Tuhan, engkau tak bertumbuh dalam iman, sampai nanti satu saat kelak, ketika sangkakala Allah itu berbunyi. Saya lagi gandeng tangan istri saya lihat ke belakang, semua jemaat Tiberias Betos lengkap semua, termasuk para pengerjanya. Kita bukan hanya kumpul di bumi, satu saat kita jadi tetangga dalam kerajaan sorga yang diberkati Tuhan. Berikan tepuk tangan dulu yang meriah untuk Tuhan Yesus. Saudara boleh angkat tanganmu di hadapan Tuhan. Saudara ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Siang hari ini di hadapan Tuhan kami mau berkomitmen bahwa sampai nafas kami yang terakhir, kami akan tetap iring Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun harga yang harus dibayar, karena kami tahu bahwa penyertaan Tuhan, rencanamu
selalu tergenapi dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, turunkan tangan kita. Yuk kita mau angkat pujian ini. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu tetap sama di hidupku. Walau dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya Hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan. katakan satu-satunya. Satu-satunya pengharapan. Yuk berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan Yesus. Sekali lagi dari awal katakan. Dunia berubah, namun kasih-Mu Tuhan tetap sama di hidupku. Kau setia dalam setiap rencana-Mu. Ku percaya hidupku dalam tangan-Mu. Sampai detik Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Sampai selamanya Kaulah Tuhan, satu-satunya pengharapan. Saudaraku yang terkasih dalam Tuhan, saudara yakin masih mau kejar dunia? Karena hidup kita nggak akan lama loh. Saudara yang umurnya 60 tahun ke atas, saudara paham konsep ini, bahwa pada akhirnya semua apa yang kau dapat waktu masa muda nggak lagi berarti. Karena kebahagiaan terbesar orang tua cuma ada dua. Yang pertama bisa lihat anak cucu mereka hidup aman, nyaman. Dan yang kedua, mereka bisa jamin bahwa anak-anaknya beriman pada Tuhan. Saudara, engkau kejar dunia walaupun dunia mengecewakanmu. Jangan. Ikut Tuhan walaupun ada harga yang harus dibayar. Walaupun memang kesetiaan itu akan diuji berulang kali. Tetapi Dia Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Engkau saat ini mungkin mengalami hal-hal yang gak enak, tetapi Dia sudah terlebih dahulu setia. Dan hari ini saudara boleh punya masa lalu yang buruk, dosamu begitu besar, sampai-sampai engkau mungkin pernah merasa bahwa tidak pantas lagi masuk gereja. Tapi hari ini engkau terima kebenaran firman Tuhan, dan engkau tahu bahwa Tuhan sanggup pulihkan hidupmu. Dan jika itu adalah engkau, saudara boleh taruh tangan di dada dan bilang sama Tuhan, Tuhan tahu seluruh masa laluku, tetapi aku percaya Tuhan mau rancang masa depan yang indah bagiku. Hidupku belum selesai, rencana Tuhan pasti tergenapi. Dan setiap yang berdoa, yuk kita bangkit berdiri di hadapan Tuhan. Angkat tangan kita sama-sama katakan. Sampai detik ini ku melihat penyertaan-Mu sempurna. Yuk angkat tangan kita di hadapan Tuhan. Ini komitmen kami. Ini isi hati kami ya Tuhan. Satu-satunya Saudara
penyertaan Tuhan dalam hidup ini. Kami sungguh percaya Tuhan. Satu-satunya berharapan. Satu-satunya, katakan. Satu-satunya berharapan. Satu-satunya berharapan. Berikan tepuk tangan yang paling meriah bagi Tuhan Yesus. Kita bersama di dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan bahwa selama kami boleh menikmati hidup ini, kami sungguh mengucap syukur ada Tuhan Yesus dalam hidup setiap kami. Terima kasih Tuhan untuk firman yang begitu membuka hati pikiran kami pada siang sore hari ini. Tanpa-Mu hidup kami sia-sia, dan kami mengucap syukur hidup kami dalam Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan Yesus untuk boleh menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Biar kuasa kebangkitan Kristus mengalir, memberkati, menguatkan setiap kami pada sore hari ini. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur dan kami rindu beri persembahan kami yang terbaik. Tuhan tolong berkati siapapun kami yang akan memberikan persembahan, bahkan yang belum bisa memberikan persembahan. Biar tangan Tuhan yang perkasa, yang ajaib memberkati apapun yang kami butuhkan. Tuhan cukupkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama kita boleh katakan amin. Silakan kembali duduk. Selamat berikan persembahan. Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Sampai kita beri persembahan yang terbaik, kita akan satu pujian saudara. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Ku ada sebab anugerah-Mu. Ku ada karena kasih-Mu. Tuhan Yesus, ku berterima kasih buat kasih rahmat-Mu. Terima kasih Yesus, Yesus. Terima kasih, hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih buat setiap persembahan yang telah diberikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap saudara sekalian. Bersama-sama kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Kita akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus pada sore hari ini. Sama-sama kita akan pujian tubuhmu dan darah Tuhan Yesus. Haleluya. Tubuhmu dan darah-Mu tercurah bagi kami, menyucikan, menyembuhkan sempurna. Kita boleh pakai berdiri bersama-sama saudara. Kita sambut tubuh dan darah Kristus. Tubuh-Mu Yesus menyembuhkanku. Yesus menyucikanku. Ku jadi baru karena kasih-Mu. Haleluya. 1 Korintus 10 ayat 16 dikatakan,
Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Maka saudara, kita terima sakramen yang suci ini dengan ucapan syukur karena segala dosamu sudah Tuhan ampuni. Maka berjalanlah maju dalam manusia yang baru, hidup yang baru. Tuhan pasti sertai setiap kita. Mari dengan ucapan syukur kita angkat roti di atas kepala. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus dengan ucapan syukur. Kami terima, inilah roti yang turun dari sorga. Ini tubuh Kristus yang tertikam, tertombak di atas kayu salib. Pertama, yang beri kami keselamatan dan hidup kekal dalam kerajaan sorga. Yang kedua, menyempurnakan agar tubuhku sehat, sempurna jiwa rohku dibangkitkan pada akhir zaman. Tubuh Kristus yang tertikam, tertombak, terkapar di atas kayu salib menggantikan kami agar kami bersama keluarga tidak terkapar di meja operasi, di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma, tidak terkapar karena sakit penyakit. Bersama keluarga kami tolak sakit kanker, tumor, stroke, leukemia, Alzheimer, Parkinson, kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Dengan ucapan syukur kami terima, inilah tubuh Tuhan Yesus Kristus. Mari saudara, kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Yesus. Sama-sama kita katakan dalam nama Tuhan Yesus, dengan ucapan syukur kami terima, inilah darah Tuhan Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian baru, perjanjian kekal. Pertama, ampuni kami dari setiap dosa, hapus setiap kutuk. Kami janji hidup dalam pertobatan, dalam kekudusan, keluarga kami kudus. Kami tolak perzinahan, percabulan, orang ketiga dalam rumah tangga. Kami tolak dusta, perceraian. Mulut kami punya kuasa, doa kami didengar oleh Tuhan. Kami tolak tipu, kami tolak fitnah atas keluarga, atas pribadi, atas gereja. Yang kedua, darah Yesus materaikan kami sebagai warga sorga, bersama keluarga, punya rumah di bumi, rumah di sorga, kumpul di bumi, kumpul di sorga. Yang ketiga, oleh darah dan bilurnya setiap sakit penyakit sembuh, setiap organ tubuh sehat sempurna, setiap sel darah ditahirkan dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak migrain, sakit kepala, vertigo, diabetes, hepatitis, darah tinggi, darah rendah. Kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Saudara jangan diminum dulu. Sebutkan sakit penyakit saudara, doa di hadapan Tuhan. Termasuk kalau engkau punya masalah psikologis, panic attack, gampang khawatir, gampang nervous, bawa dalam doa. Tuhan sanggup beracara untuk hidupmu. Bicara sama Tuhan, doa. Maka hamba serahkan Tuhan Yesus, setiap jemaat Tiberias sehat, panjang umur dalam Tuhan Yesus. Kembali sama-sama kita ucapkan dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan yang perintahkan gembala sidang kami untuk ucapkan perjamuan kudus ini, kuasanya lebih dari roti mana. Kami yang terima darah Yesus tidak gagal, tidak kekurangan. Kami tolak kemiskinan, kebangkrutan. Kami tolak hutang-hutang pribadi. Apapun yang kami kerjakan diberkati Tuhan lipat kali ganda untuk kemuliaan Tuhan. Bersama keluarga kami semua sejahtera, mulia, suatu saat terbang ke sorga, pesta di sorga sepanjang masa. Segala penderitaan, sakit penyakit, dosa dan kutuk sudah diselesaikan di atas kayu salib. Inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Saudara yang bawa botol minyak urapan, saudara boleh angkat botolnya, ikuti doa saya. Saudara ingat ya, bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mujizatnya masih ada. Engkau yang saat ini datang dengan segala sakit penyakit, segala beban, pulang dari tempat ini biar Tuhan yang nyatakan mujizatnya masih berlaku atasmu. Saudara angkat botolnya, ikuti doa saya. Dalam nama Tuhan Yesus kami doa, tiap pot, tiap tetes, inilah minyak urapan dari sorga, memuliakan Tuhan, muliakan manusia, usir setan, sembuhkan sakit penyakit kami yang diurapi, berkatnya lebih dari teman-teman sekutu kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami muliakan Engkau, Yesus Tuhan Juru Selamat kami.
melalui pengurapan yang kami terima dalam nama Tuhan Yesus. Saudara silakan duduk dan silakan saudara berdoa di hadapan Tuhan. Apa yang menjadi pergumulanmu, apa yang menjadi rencana-rencana masa depanmu, bicara sama Tuhan. Kita percaya bahwa berkat Tuhan berlimpah bagi setiap kita. Maka serahkan Tuhan Yesus, yaitu setiap lembar panen doa yang ditulis oleh anak-anakmu Tuhan berkati. Juga keluarga Daunis, Yanipar diberkati, Calista diberkati, Nefri diberkati. Juga siapapun mereka yang manusia dengan iman. Juga Ibu Evi Tuhan berkati bersama Bapak Pendeta Riko Tuhan berkati. Juga keluarga Zega diberkati, keluarga Pangemanan, keluarga Siboya diberkati. Juga Tuhan berkati, juga keluarga Siagian. Maka siapapun mereka yang menulisnya dengan iman, mereka akan menuainya dengan sorak-sorai. Juga Tuhan berkati Pak Agus, Ibu Maria Demak Tuhan berkati. Kami percaya Tuhan Yesus, mereka yang datang cari Tuhan pulang pasti bawa sukacita. Setiap keluarga yang hadir di tempat ini, doaku Tuhan, biar mereka hidup rukun dan damai, karena kesitulah berkat-berkat dicurahkan. Setiap orang tua yang saat ini sedang berjuang untuk membesarkan anak-anaknya dalam studi pendidikan, doaku biar Tuhan yang buka pintu-pintu berkat. Setiap mereka yang sedang berjuang cari pekerjaan, mereka berjuang untuk masuk dalam kampus pilihan, sekolah lanjutan, biar Tuhan yang turut terlibat. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih untuk segala kebaikan-Mu. Saudara tetap duduk, angkat tanganmu sejenak, ikuti doa saya dalam nama Tuhan Yesus. Kami pegang janji firman Tuhan sesuai Wahyu 6 ayat yang ke-6. Kami percaya yang ada minyak, yang ada anggur tidak akan dirusakkan. Artinya kami dijaga, disayang, dilindungi Tuhan sempurna dalam nama Tuhan Yesus. Turunkan tangan kita. Kami doa untuk Gembala Sidang Gereja Tiberias yang kami kasihi, Ibu Pendeta Daniati Pariaji, berkati selalu, ekstra kuasa, ekstra mujizat, berkati juga bersama keluarga dalam penyertaan Tuhan. Para pemimpin gereja kami Tuhan berkati, Bapak Pendeta Aristo Pariaji, Bapak Pendeta Argo Pariaji, selalu dalam hikmat marifat dari sorga. Tuhan berkati juga koordinator tempat ini Pak David, bersama juga dengan keluarga dalam penyertaan Tuhan. Berkati bahkan setiap hamba Tuhan yang mengambil bagian pelayanan pada sore hari ini. Tuhan berkati juga hamba Tuhan berkati bersama istri Indira, anak-anak kami Tuhan berkati, Oliver, Sharon Carson diberkati, juga yang baca firman Jerry Nainggolan Tuhan berkati, Tuhan sayangi rekan-rekan worship leader Tuhan berkati, juga evangelis Richard Tuhan berkati, juga Bung Sony diberkati, rekan-rekan pemain musik Tuhan berkati, Bung Daniel Bagus Tuhan berkati, Bung Bram Tuhan berkati, Bung Jordan tadi berkati, juga Bung Jeremy diberkati, rekan-rekan singer Tuhan berkati, choir, tim media, juga pasangan suami istri yang melayani. Tuhan selalu memberkati, karena kami percaya Tuhan Yesus bahwa berkat kaum Lewi tercurah bagi yang melayani. Kaum Lewi tidak akan kekurangan. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan lihat setiap anak-anak-Mu yang datang setia cari Tuhan. Kami percaya mereka diberkati, pulang dari tempat ini menuju tempat tujuan kami masing-masing. Kami percaya malaikat Tuhan berkemah sekeliling orang yang percaya kepada Tuhan. Dan biarlah Tuhan Yesus, kami doa untuk Indonesia dipulihkan. Kami doa untuk kota kami, Jakarta, Bekasi dan sekitarnya, biar Tuhan yang juga selalu memberkati. Karena kami percaya orang benar yang tinggal dalam kota adalah untuk kesejahteraan kota tersebut. Dan biarlah segala doa yang kami naikkan ini kami tutup dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Tiberias Spirit Tuhan, bangkit berdiri, arahkan hatimu. Terimalah berkat yang diucapkan dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya ke hadapanmu dan memberi engkau shalom, damai sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus berkati.